Tahun 2026, makan bergizi gratis MBG makin masif dengan 26.000 lebih dapur atau SPPG. Tapi tunggu dulu, di balik piring-piring ini ada aroma fiskal yang megap-megap dan potensi pork barrel politics atau politik gentong babi yang makin kental. Apakah ini benar-benar buat rakyat atau cuma taktik penguasa biar tanda petik tetap aman di kursi kekuasaan? Kita bedah faktanya. Anggaran MBG melonjak ke 335 triliun rupiah. Ini luar biasa. Di sistem kapitalisme, duit segede ini kalau nggak hasil meres pajak, ya nambah utang. Lihat faktanya, dana pendidikan kita dikorbankan malahan. Hampir 44% mandatory spending pendidikan malah dilarikan ke dapur MBG. Ini namanya kanibalisme anggaran. Kita kasih makan perutnya hari ini, tapi kita laparkan otaknya mereka dengan infrastruktur sekolah dan kualitas guru yang terbengkelai. Programnya jalan, tapi masa depan pendidikan malah pingsan. Bukan cuma soal uang, tapi ini soal syahwat politik. Inilah yang disebut pork barrel politik. Program MBG yang masif dan menyentuh akar rumput ini rawan banget dijadikan alat ya untuk menjaga popularitas rezim atau memenangkan kroni lewat vendor-vendor dapur di daerah. Negara bagi-bagi hibah atau program kesejahteraan, tapi tujuannya bukan murni layanan, melainkan demi suara atau political support. Rakyat dikasih makan, tapi hak politiknya dibeli pakai uang pajaknya sendiri. Skema ini bikin ketergantungan masyarakat ke penguasa makin tinggi, sementara masalah kemiskinan sistemik nggak pernah selesai. Dalam Islam, negara itu ra'in, pengurus, bukan pedagang, apalagi politisi transaksional. Pendanaan program rakyat nggak akan membebani sektor lain, apalagi pakai gaya gendong babi. Caranya bagaimana? Yang pertama, milkiyah ammah, kepemilikan umum. Mineral batu bara, minyak gas yang berlimpah, itu milik rakyat. Hasilnya dikelola negara, masuk ke Baitul Mal, dan dipakai misalnya untuk MBG. Nggak butuh utang, nggak perlu peras pajak gitu. Yang kedua, kedaulatan pangan tanpa impor. Lewat hukum Ihyaul Mawad, lahan mati dikelola rakyat dengan modal dari negara, kita mandiri pangan, bukan jadi pasar buat importir pemburu rente. Yang ketiga, haramnya riba. Tanpa bunga utang ribawi, anggaran negara bersih dan fokus untuk kesejahteraan, bukan buat bayar cicilan ke Bank Dunia. Kesimpulannya, kita nggak butuh makan gratis yang jadi alat politik atau bikin utang menumpuk. Kita butuh perubahan sistemik ke arah Islam kafah, agar kekayaan alam kita nggak lari ke korporasi, tapi balik ke piring rakyat. Menurut kalian, MBG ini tulus buat rakyat atau cuma strategi politik biar rakyat diam dan memilih status quo di 2029? Tulis di kolom komentar. Sampai jumpa.